Bang, izin dikit bang. Bang, izin dikit bang. Bang. Bang, izin dikit bang. Bang mana? Izin dikit bang. Ini naskah ada ini Dr. Sultan ini Kelut Kelimutu ada Rindo Ratirua Jula Gubi Kutbi Mana dia Kutbi mungkin di sini Bu. Nah ini Kutbi ini. Masih kita ikuti, kita ulang lagi. Betul lah, makanya ini nggak ada ya foto-foto pemain-pemainnya nggak ada. Itu aja. Nggak ada yang Nama-nama itu seperti seperti apa namanya? Kayak KTP itu ada. ini surat keterangan kawinnya dengan ini yang Kau ada sen. Saya kan menjadi Pak Haksen saksi. Ini setelah renovasi 2013 sudah terjadi cek ini. Enak ya Pak.
Dan penjelasan falsafah teori Ganjarnya Kak, iya. Ganjar. Itu di belakang. Pak, Pak. Mantap, Pak. Sehat ya, Pak ya? Sehat. Sehat. Ya. Ganjar. Mas Ganjar. Mas. Pak Ganjar, Mas. selamat datang kembali di ND Bapak. Iya dong, mantap Pak, keren keren keren. Terus ngeliat yang di etalase itu. Izin Pak, duduk Pak. Bapak, izin Pak. Pak, izin. Terima kasih Pak. Mengambil pasangan. Oh iya.
izin acara kami segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Selanjutnya, izinkan kami menyapa selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang kami hormati Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Mahfud MD. Yang kami hormati Bapak Hasto Kristianto, Wakil Wali Kota Blitar, Anggota DPR RI, Wakil Bupati Belu, Ketua DPRD Kabupaten Indi, Ketua DPRD Kota Blitar, Sekda Rotendau, Sekda Kota Blitar, PLH Sekda Indi, para unsur Forkopimda Kabupaten Indi, para perwakilan pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Jombang, Kota Palembang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Indi, dan inisiator jaket Bung Karno Kota Blitar. Yang kami hormati Dr. Andes Haji Jafar Haji Ahmad, Magister Manajemen selaku tokoh masyarakat, para pimpinan BUMN BUMD Kabupaten Indi, Gerakan Pembumian Pancasila, rekan wartawan media cetak dan elektronik, singkatnya seluruh tamu undangan yang kami hormati pula. Ungkapan rasa puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Jumat tanggal 31 Mei 2024, diselenggarakan acara pengunduhan jaringan kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno bertempat di situs Bung Karno Indi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serangkaian acara akan diawali dengan penandatanganan hasil musyawarah nasional pertama jaringan kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno tahun 2024 di Kabupaten Indi oleh Presiden kelima Republik Indonesia yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia dan beliau selaku wakil keluarga besar Bung Karno. Handphone.
Hadirin kami mohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan pengukuhan oleh Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Saya akan membacakan pengukuhan pengurus jaringan kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno di singkat jaket Bung Karno. Dengan senantiasa memohon petunjuk dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Jumat 31 Mei 2024, saya, Megawati Soekarno Putri, mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus jaringan kota Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno atau disebut dengan jaket Bung Karno, masa bakti tahun 2024 sampai 2029. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan cita-cita Bung Karno dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara pengukuhan jaket Bung Karno pada sore hari ini. Kami ucapkan limpah terima kasih untuk kebersamaan kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam Pancasila. Terima kasih. Bu, kiri bawah. Salam Pancasila, Bu. Salam Pancasila, Bu. Pancasila. Izin, Bang. Dapat. Itu punya lu tuh. Lah sono ya udah ditutup sih dia. Apa? Itu udah ditutup. Bang, sinyal berapa, Bang? Nabrak nggak? Nabrak nggak? Sinyal berapa? 90 100. Saya jadi gemetar ini. Lihat ketua kehormatan gemetar juga kita. Langsung sepaneng ini. Kita cek kesiapan dulu lah. Cek lukis dulu. Kita kan tidak terbiasa lari ke sekjen toh. Sekjen kan lari-lari kuat tuh.
Silan dulu. Coba aja. Ngarep sana. Oh, berarti fotonya di sana dong. Oh iya iya. Ya, nanti ngadepnya ke sana ya, mau buka dulu. Gak maju. Yang motor ya. Kompas.com Dari Jakarta kita. dari Jakarta. Iya, Jakarta melawan. Sama sampai besok. Aman, Bang. Tunduk. Cukup ya. Bang, dikit, Bang. Tiga ya. Lihat dulu. Tiga, lihat kamera. Oke, keluar. Keluar.
belajar ya, pesan dari Mama Mega, semua belajar. Ibu, tadi habis tanda tangan soal apa Ibu di dalam Bu? Oh iya siap. Terima kasih Bu Mas Hasto. Iya, jadi gitu Mas. Mau sekarang apa gimana Mas? Pusing kali nih. Selama kali nih Mas. Saya emang aslian mah. Saya emang Aku lihat story-nya. langsung nih. Nanti dulu selesai dulu. Iya, oke. Sorry Prof, maaf Prof. Ayo Prof. Disayangkan nggak sih? Salam anak-anak. Acaranya di sini, potong dulu acaranya. Kalau sekarang jalan kamu. Stop ya. Paham kita. Nanti Mas. Tenang. Paham kita. Oh tadi udah kalian coba. Karena yang jalan maksudnya Ya siapa yang ngurusin UI lah. tadi ngapain aja? Iya. Oh, tetap. Amanang. 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 Nggak jadi dia. Nggak bisa sebentar. 5 menit. Berarti jangan 2 kali kita. Berarti setelah ini kita kalau mau makan mau minum gratis. Kan? Halo Pak Adi. Mas ini aja ya. Jangan belakangnya. Siapa? Sini aja depan sini aja. Mas Bro,
Seno mana Seno? Oh, udah jalan. Yuk. Jalan. Antri. Gue mau bantu. Maaf, siap. Iya. Bung Karno sini 38. 3438. 38. Enggak dong. 42 baru. Balikin bang, sorry bang. 3438. Enggak dong. 42 kan baru ke Bengkulu. Makanya 35 sampai 3 ini kan di penjara Banjir dulu. Ke kanan situ. Oke, Iya, sini. makasih. 35. Belum. Ya 34. 34. Oh iya. Terus silakan. Oh 42 jangan masuk. Soal Ya, kegiatan dulu Mas ya. Hasto, ini terkait dengan tadi Ibu Mega menandatangani ADART di rumah pengasingan Bung Karno. Ini sebenarnya apa isinya dan apa nantinya akan berguna buat hari lahir Pancasila begitu? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi dalam peringatan hari lahir Pancasila, ND mendapat perhatian yang sangat khusus karena dalam sejarah perjuangan Bung Karno pernah dibuang di sini pada tahun 34 sampai 38 dan seluruh rekam jejak sejarah api perjuangan Bung Karno itulah yang oleh Ibu Mega mendapat tempat khusus di dalam menghadapi tantangan-tantangan perjuangan ke depan. Spirit dari Bung Karno ini bisa kita teladani bersama dan guna menggelorakan seluruh rekam jejak sejarah perjuangan Bung Karno, maka hari ini ditandatangani dengan beberapa wilayah yang merepresentasikan perjuangan Bung Karno seperti dari Blitar, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, Bandung, kemudian beberapa wilayah lainnya, agar seluruh pemikiran-pemikiran Bung Karno yang terekam pada tempat-tempat yang secara historis sangat penting itu dapat diangkat bersama-sama dan menjadi satu benang merah sejarah perjuangan Bung Karno. Di ND misalnya kontemplasi tentang Pancasila itu dilakukan dengan jernih di bumi perjuangan ini. Kalau soal ADART tadi yang ditandatangani itu Mas, apa isinya dan kemudian apa Ya, isinya mencerminkan komitmen dari seluruh kepala daerah untuk membangun kesepakatan bersama di dalam menggelorakan semangat juang dari Bung Karno. Bulan Juni adalah bulan Bung Karno karena 1 Juni lahirnya Pancasila itu telah ditetapkan dan kemudian 6 Juni lahirnya Bung Karno, 21 Juni wafatnya Bung Karno. Sehingga selama 1 bulan penuh di dalam menggelorakan semangat kebangsaan itu berdasarkan pemikiran-pemikiran Bung Karno, kepala-kepala daerah dalam wilayah-wilayah yang secara historis sangat kuat tadi membangun kesepahaman bersama. Dan ADART tadi disaksikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Mas kan tadi mungkin sempat ditunjukkan juga beberapa peninggalan dari Bung Karno. Nah ini ada pesan sendiri nggak sih dari Ibu Mega mungkin saat tadi menceritakan ke Mas Hasto gitu? Ya, secara khusus Ibu melihat, bayangkan ketika tahun 34 Bung Karno masuk ke rumah ini, belum ada listrik, air ledeng tidak ada, Bung Karno menimba sendiri, dan kemudian mertua beliau juga wafat di tempat ini, lalu Bung Karno menggali yang kuburnya sendiri, kemudian juga bagaimana mencarikan nisan yang diamplas oleh Bung Karno. Ibu Megawati ini menunjukkan naskah tonel yang semuanya menunjukkan pesan-pesan moral yang sangat kuat dari Bung Karno di bawah pengawasan kolonialisme Belanda, kemudian mencari ruang gerak. Ruang gerak itu salah satunya adalah dengan menggalang rakyat kecil dan kemudian menyusun tonel. Jadi dalam sandiwara itu disusun misalnya tentang dokter setan yang diceritakan Ibu kepada saya. Bagaimana bahwa Indonesia yang mencoba dimatikan oleh kolonialisme Belanda tetapi punya jiwa yang hidup. Dan itulah yang digelorakan oleh Bung Karno di NDI. Oke, Mas, terkait dengan lokasi untuk kemudian Bu Mega melaksanakan Hari Pancasila ini ada kaitannya sebagai Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP begitu, lalu kemudian di kota ND di kota kelahiran Pancasila, tapi kemudian Pak Presiden ada di Rokan begitu. Ada tanggapan tersendiri atau ini sebenarnya pembagian tugas saja sebenarnya? Ya, kalau Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah dari
BPIP ada peringatan lahirnya Pancasila di tempat yang mencerminkan api perjuangan dari Bung Karno di dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah. Maka itu adalah makna menggali seluruh spirit pemikiran Bung Karno yang oleh Bung Karno dikatakan ini adalah suatu penjara terbuka. Tapi yang kedua juga agenda internal dari PD Perjuangan, mengingat di sini kantor DPC PD Perjuangan sudah berdiri dengan megah, sehingga nanti akan menerima tidak hanya warga PD Perjuangan, simpatisan PD Perjuangan, tapi bagi seluruh warga yang akan berziarah di ND tempat pembuangan Bung Karno ini nanti juga dapat mampir ke kantor PD Perjuangan, karena kantor kami adalah rumah rakyat. Dan kemudian kegiatan BPIP sendiri itu dilakukan di Riau, di Dumai, dan itu suatu hal yang juga menggelorakan semangat kedaulatan di bidang energi, karena Pancasila itu dibumikan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi komplementer satu dengan yang lain. Mas, mungkin satu terkait ini kan baru-baru ini ada kebijakan dari Mahkamah Agung soal usia cagup dan cawagup. Ini kan diubah tadi 30 tahun, lantas jadi 30 tahun tapi setelah saat pelantikan gitu. Nah ini menurut Mas Hasto gimana sih soal kebijakan? Ya sebenarnya sikap dari Rapat Kerja Nasional kelima PD Perjuangan sangat jelas terhadap berbagai kecenderungan untuk menggunakan hukum sebagai alat. Itu tidak dibenarkan karena fungsi legislasi itu berada di DPR. Karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, sistem politik kita seperti itu, hanya ada satu lembaga di tingkat nasional, suatu badan di tingkat nasional yang punya kewenangan legislasi. Sehingga materi muatan tersebut seharusnya menjadi produk dari DPR RI yang memegang kedaulatan dalam fungsi legislasi, bukan berada di lembaga yudikatif. Ya, di dalam pidato Ibu Megawati Soekarno Putri itu dikatakan sebagai autocratic legalism. Itulah yang dikritisi, karena kita ingin membangun demokrasi yang sehat, bukan demokrasi kekuasaan. Ya kalau kita lihat Pancasila itu kan digali dari buminya Indonesia oleh Bung Karno dan itu kan berproses. Tapi di Indonesia memang Bung Karno melakukan suatu kontemplasi yang mendalam sehingga gagasan-gagasan itu akan sangat baik dan akan didukung oleh PD Perjuangan sebagai upaya untuk menggelurakan sejarah tentang Pancasila yang tidak hanya sebagai ideologi pemersatu tapi sebagai jawaban terhadap situasi dunia yang selalu diwarnai oleh konflik. Pancasila mengandung suatu nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan dunia, keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dunia, sehingga dengan penetapan ND pada aspek yang sangat penting secara historis bagi kelahiran Pancasila itu hal yang baik. Mas, terkait Tapera yang masih pro kontra, tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, kami sudah nyampaikan di dalam Rapat Kerja Nasional kelima bahwa seluruh kebijakan-kebijakan pemerintahan negara itu ditujukan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kesejahteraan rakyat itu. Sehingga situasi sekarang rakyat sedang menghadapi persoalan yang berat, persoalan korupsi yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung itu kan 300 triliun. Jadi seharusnya pemerintah menempuh langkah-langkah pemberantasan korupsi, mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran, dan kemudian baru menjalankan suatu kebijakan untuk rakyat. Sehingga hal tersebut ya sebaiknya tidak diterapkan. Artinya akan mendorong fraksi PD Perjuangan di DPR untuk kemudian angkat suara soal ini, Mas? Ya, mereka sudah berbicara, fraksi-fraksi PD Perjuangan di Komisi 5 sudah menyampaikan sikapnya bahwa kebijakan tersebut sangat memberatkan rakyat. Udah? Oke. Mungkin satu lagi Ya boleh, semua boleh. ini kan juga kemarin Pak Ma'ruf Amin nih baru bilang kalau misalkan kalau saya boleh memilih, saya pengen jadi anaknya presiden. Nah ini menurut Mas Hasto ini sebuah jadi kritik juga nggak sih Mas, atau udah mulai seperti ya, apa? Ya, semua paham apa yang disampaikan oleh Pak Wapres, Pak Haji Ma'ruf Amin, yaitu kalau kita sebagai bangsa Timur sangat memahami pernyataan tersebut.
ya itu udah tahu mana yang ditujukan dari pernyataan Kiai Ma'ruf. Bisa jadi buat orang terdekat juga gitu ya Pak? Ya kita sudah tahu lah arahnya kemana. Jadi sekarang justru yang kita khawatirkan kan budaya proses yang seharusnya ditunjukkan oleh pemimpin tertinggi bangsa ini ternyata justru sering di-bypass melalui sebuah proses yang tidak mencerdaskan budaya meritokrasi, budaya mengukir prestasi. Itu merupakan sindiran. Oke. Ya. Sudah. Terima kasih. Hasto.